نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Amma ba'd. Kita telah mempelajari tata cara wajib mengafani jenazah dan sudah masuk ke bagian awal tata cara sunnah terkait jumlah kain kafan, warna kain kafan, dan tata cara pengafanan dengan 3 lembar kain. Nah, sekarang kita lanjut tata cara yang kedua. Pada tata cara yang kedua ini, Al-Imam Al-Utsaimin rahimahullah menyebutkan bahwa 3 lembar kain kafan tersebut diasapi dengan asap dupa yang harum dan ditaburi hanut. Hanut itu ramuan wangi-wangian khusus untuk mayat pada setiap lapisan kain kafan itu. Ini tata cara yang kedua. Kain kafan diasapi dengan asap dupa yang harum dan ditaburi hanut. Sebelum 3 lembar kain kafan tersebut dibentangkan satu di atas yang lainnya, jadi sebelum disusun ya, dibentangkan satu di atas yang lainnya. Terlebih dahulu disunnahkan mengasapinya dengan asap dupa yang harum 3 kali ya. Disukai dengan menggunakan kayu gaharu, boleh juga dengan selainnya. Kayu gaharu tersebut dibakar dalam bedupaan dan 3 lembar kain kafan tersebut diasapi di atasnya yang sebelumnya telah diperciki air agar asap dupa melekat padanya. Nah, begitu caranya. Ya, jadi 3 lembar kain itu diperciki air dulu, kemudian ya diasapi di atas asap pedupaan tersebut sehingga asap dupa itu melekat. Nah, itu pengharuman yang pertama. Nah, jika ya ini dilakukan, ya ini lebih utama. Jika tidak dilakukan, kita tahu ini hanya tata cara sunnah. Nah, dalilnya adalah hadits Jabir radhiyallahu anhu. Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, "Idza jammartumul mayyita fa ajmiruhu 3." Jika kalian mengharumi jenazah, yakni kain kafannya, dengan asap dupa, lakukanlah 3 kali. Lakukanlah 3 kali. Hadits ini riwayat Ahmad, Ibnu Abi Syaibah, Ibnu Hibban, Al-Hakim dan Al-Baihaqi. Hadits ini dinyatakan berderajat sahih oleh Al-Hakim menurut syarat Muslim. Dibenarkan oleh Ad-Dhahabi dan Al-Albani. An-Nawawi rahimahullah juga menghukuminya sahih. Baik. Itu dalilnya. Setelah 3 lembar kain tersebut diharumi dengan asap dupa, ketiganya disusun berlapis dengan cara dibentangkan di atas yang lainnya, seperti yang telah kita lewati ya penjelasannya. Dan ditaburi hanut, ramuan wangian khusus untuk jenazah. Itu istilahnya hanut. Nah, jadi ramuan campuran beberapa minyak wangi ya yang khusus dibuat untuk jenazah. Hanut itu ditaburkan pada setiap lapisan. Yang pertama kali dibentangkan adalah kain yang terbagus dan terlebar dari ketiga kain itu. Seandainya 3 lembar kain itu berbeda-beda, ya, maka
Yang pertama kali dibentangkan yang terbagus dan yang terlebar. Ya, dan ditaburi hanut seperti ini. Nah, ditaburi hanut. Jadi ramuan wangian itu ditaburkan di sini. Ya, taburi hanut. Ini. Nah. Baik. Kemudian lembar berikutnya di atasnya dan ditaburi hanut. Nah, lembar berikutnya yang kedua, ditaburi lagi hanut. Gitu. Nah, kemudian lembar yang terakhir di atasnya dan ditaburi hanut. Yang ketiga, ya begitu. Nah, tadi kenapa yang terbagus dan yang terlebar yang pertama kali dibentangkan? Karena nanti dia akan menjadi lapisan paling luar. Nah, adapun biasanya kita ya pakai kain kafan itu yang dibeli itu memang biasanya sama ya. Nah, sama. Jadi baik. Nah, kemudian mengharumi jenazah dengan hanut hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Berdasarkan hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma tentang seorang sahabat yang meninggal saat wukuf di Arafah karena terjatuh dari untanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Igsiluhu bima'in wa sidrin wa kaffinuhu fi thawbayn wa fi riwayah fi thawbayhi wa la tuhannituhu." Artinya, mandikanlah jenazahnya dengan air bercampur daun bidara. Ini sudah lewat pembahasannya pada memandikan jenazah. Kafani dengan 2 pakaian. Dalam riwayat lain dengan kedua pakaian ihramnya, karena dia mati dalam keadaan masih berihram, sedang wukuf di Arafah. Dan jangan taburi dengan hanut. Dan jangan taburi dengan hanut. Nabi melarang jenazah sahabatnya ini ditaburi hanut. Kenapa? Karena dia meninggal dalam keadaan masih berihram. Ya. Hukum aturan ihram masih berlaku, yaitu tidak boleh kena minyak wangi pada tubuhnya dan pakaiannya. Nah, muttafaq alaih. Larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menaburi jenazah yang meninggal dalam keadaan berihram, karena orang yang berihram tidak boleh memakai wangi-wangian, menunjukkan bahwa menaburi jenazah, ya, menaburi jenazah mereka yang tidak berihram itu ya, dengan hanut merupakan sunnah yang biasa dilakukan oleh kaum muslimin. Bisa difahami? Karena itu merupakan sunnah yang biasa dilakukan oleh kaum muslimin, oleh para sahabat ketika mereka mengafani jenazah kaum muslimin, mereka menaburinya dengan hanut, mengharuminya dengan hanut. Maka ketika yang meninggal ini adalah orang yang berihram dan masih berlaku hukum itu padanya, tidak boleh terkena ini memakai wangi-wangian, maka Nabi pun melarang. Ya. Jangan sampai dikira oleh para sahabat hukumnya sama dengan jenazah-jenazah lainnya sehingga ditaburi hanut, padahal ini beda dikarenakan meninggal dalam keadaan masih berihram dan hukum itu masih berlaku. Bisa difahami ini? Nah, begitu cara pendalilannya. Hanut adalah ramuan wangi-wangian yang disiapkan khusus untuk jenazah, termasuk di dalamnya ya campuran itu ya gerusan kapur barus, minyak misik kasturi, minyak ambar ya, dan lainnya. Ya, apa yang dimiliki diramu jadi satu. Nah, gerusan kapur barus ini kan dingin ya. Ini dingin. Nah,
ada kasturi campur kasturi atau ada ambar campur ambar dan apa saja yang dimiliki. Nah, wangi-wangian yang digunakan untuk selain jenazah tidak dinamakan hanut. Jadi istilah hanut ini istilah yang digunakan khusus untuk wangi-wangian yang diramu untuk jenazah. Ya. Nah, berarti tadi ini tata cara yang kedua sudah ya. Dibentangkan satu persatu, setiap kali dibentangkan ditaburi hanut sampai tiga-tiganya sudah terbentang tersusun satu di atas yang lainnya. Berarti kan jenazah setelah itu siap diletakkan di atasnya. Nah, ini tata cara yang ketiga. Nah, pada tata cara yang ketiga Ibnu Utsaimin rahimahullah menyebutkan tentang penaburan hanut pada jenazah. Nah, pada jenazah yaitu sebagian dari hanut itu ditaburkan pada wajah jenazah, lipatan-lipatan tubuh dan anggota-anggota sujudnya. Hanya bagian-bagian tertentu saja yang disebutkan oleh beliau, yaitu wajah, lipatan-lipatan tubuh, anggota-anggota sujud. Nah, ini ya penjelasannya menaburkan hanut pada anggota tubuh yang mulia. Pada anggota tubuh yang mulia. Anggota tubuh yang mulia dimaksud wajah dan anggota-anggota sujud. Nah, itu anggota-anggota tubuh yang mulia. Dan lipatan tubuh. Ya, lipatan tubuh itu adalah bagian yang biasanya di situ ya menumpuk kotoran di bagian lipatan. Nah, ya, bagian itu biasanya yang mudah berbau. Nah, anggota-anggota sujud, ya, anggota-anggota tubuh yang mulia itu yang disebutkan anggota-anggota sujud. Apa saja anggota sujud? Yaitu bagian tubuh yang wajib diletakkan pada saat sujud, yaitu dahi dan hidung, ya. Dahi, hidung itu bagian wajah. Berarti taburi hanut di dahinya dan hidungnya. Jenazah diletakkan kan di sini? Ya, di atas sini tadi. 3 lapis kain kafan ini letakkan di sini. Ya. Terlentang, ya kan? Kemudian taburi hanut dahinya, hidungnya, kedua telapak tangannya. Nah, anggota sujud yang lainnya apa? Dan ujung jari jemari kedua kaki. Nah, kedua lutut dan ujung jari jemari kedua. Jadi dahi dan hidung. Nah, kedua telapak tangan. Kemudian kedua lutut. Taburi hanut di situ. Kemudian ujung jari jemari kedua kaki ditaburi hanut. Ini anggota-anggota sujud ini. Nah, berapa semuanya? 7 ya? Ya, 7. Kemudian wajah dan anggota-anggota sujud ditaburi dengan hanut untuk memuliakannya karena merupakan anggota-anggota tubuh yang mulia. Jadi wajahnya seluruhnya. Tadi kan yang disebutkan hanya anggota-anggota sujud. Nah, di sini kan tadi sudah kita lewati, Ibnu Utsaimin menyebutkan taburkan pada wajahnya. Jadi wajahnya keseluruhan ditaburi hanut, ya, selain dahi dan hidungnya. Baik. Selesai ini. Wajah dan anggota-anggota sujud. Ini bagian tubuh yang mulia. Kemudian lanjut lipatan-lipatan tubuh. Ya. Adalah lipatan ketiak. Nah, taburi hanut di lipatan ketiak jenazah, lipatan pangkal paha dan lipatan bawah lutut. Itu bagian lipatan-lipatan tubuh ya. Nah, lipatan ketiak, jadi di ketiak, di lipatan pangkal paha dan lipatan bawah lutut. Nah, tabur hanut di bagian-bagian itu. Di sini jelaskan bahwa lipatan-lipatan tubuh ditaburi hanut karena merupakan tempat kotoran, tempat daki, ya, dan berbau.
Maka diharumi bagian-bagian itu. Baik. Nah, ini penjelasan apa yang disebutkan oleh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Nah, di sini kami tambahkan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah dan para fuqaha Syafi'iyah menyatakan bahwa kepala dan jenggotnya juga ditaburi hanut, seperti yang dilakukan oleh orang yang hidup. Jadi ada tambahan dari Imam Syafi'i dan fuqaha Syafi'iyah, kepalanya juga ditaburi hanut. Ya. Yani kepalanya, rambutnya, jenggotnya, seperti halnya orang yang hidup jika mengenakan minyak wangi, mengharumi tubuhnya dengan minyak wangi, maka kepalanya diharumi, jenggotnya diharumi, begitu. Nah, dilengkapi dengan itu. Berikutnya, yang keempat, yang disebutkan oleh Al-Utsaimin rahimahullah dalam penaburan hanut terhadap jenazah, beliau mengatakan sebagian dari hanut itu ditaburkan di kapas. Berarti disiapkan kapas. Untuk diletakkan pada kedua kelopak mata. Kapas, potongan kapas yang ditabur hanut diletakkan pada kedua kelopak mata. Kedua lubang hidung dan kedua bibirnya untuk menutup bagian-bagian itu. Karena bagian-bagian itu berlubang. Jadi penjelasannya menaburkan hanut pada bagian tubuh yang berlubang. Sebagian dari hanut itu ditaburkan di kapas, kemudian sebagian dari kapas tersebut diletakkan pada kedua kelopak mata. Nih. Ambil, letakkan di sini ya. Kelopak mata. Nah. Kedua lubang hidung ini. Dan kedua bibirnya. Nah, di mulut. Baik. Al-Utsaimin rahimahullah menambahkan dalam kitab Asy-Syarhul Mumti'. Ya, ini kami nukil ada tambahan ya yang disebutkan Al-Utsaimin dalam kitabnya yang lain, yaitu dalam kitab Asy-Syarhul Mumti'. Bahwa sebagian dari kapas itu juga diletakkan pada kedua lubang telinga. Nah, ini kan kedua lubang telinga juga berlubang ya. Artinya disebutkan di sini kurang. Pada risalah di sini kurang. Ya. Ternyata juga kedua lubang telinga kan ini juga bagian yang berlubang. Itu disebutkan dalam kitab Syarhul Mumti' Ibnu Utsaimin rahimahullah. Hal ini telah disebutkan pula oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah dan fuqaha Syafi'iyah bahwa kedua lubang telinga juga ditutup dengan kapas yang ditaburi hanut. Nah, para ulama menyatakan bahwa bagian-bagian tersebut ditutup dengan kapas yang telah ditaburi hanut. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mengusir serangga perusak agar tidak masuk ke dalam tubuhnya melalui lubang-lubang tersebut. Ketika jenazah diletakkan dalam lahat, ya, yang dikhawatirkan nanti jika serangga berhasil lolos masuk, ya, ke lahat itu akan masuk lewat lubang-lubang itu. Nah, melalui matanya, telinganya, hidungnya. Nah, gitu ya. Makanya pada pembahasan tata cara menguburkan jenazah, ya, yang dipelajari nanti, ya, jenazah dimasukkan dalam lahat kan? Nah, lahat. Kemudian lahat itu ditutup rapat. Jadi jangan sampai ada celah yang tersisa. Jadi lahat itu ditutup. Nah, ditutup. Ya, ada celah terbuka, tutup. Pokoknya jangan ada celah. Jadi tertutup rapat ya jenazah dalam lahat. Supaya tidak ada lubang nanti bisa dimasuki oleh hewan, serangga. Nah, iya, nah, atau pakai tanah, pakai apa saja yang bisa digunakan. Nah, itu pembahasannya di tata cara penguburan. Nah, andaikan kemudian ada yang berhasil masuk hewan, nah, sudah ada antisipasi karena ini bagian-bagian yang diserang, biasa bagian-bagian yang berlubang itu sudah kita tutup dengan kapas yang ditaburi hanut. Baik. Yang kelima, tata cara yang kelima yang disebutkan oleh Utsaimin rahimahullah
Yudha'u Nah, yudha yakni diletakkan syai' minal hanud, sebagian dari hanud itu diletakkan, ditaburkan ya di kapas, fi qutn, pada kapas. Naam, baina aliyataihi wa yushaddu bi khirqatin. Naam, untuk diletakkan di antara kedua pantatnya. Untuk diletakkan di antara kedua pantatnya, yakni menutup bagian dubur, dan diikat dengan secarik kain. Diikat dengan secarik kain. Nah, ini penjelasannya menaburkan hanud di antara kedua pantat mayat. Sebagian dari hanud itu ditaburkan di kapas untuk diletakkan di antara kedua pantatnya di permukaan duburnya. Jadi tidak dimasukkan ke dubur, di permukaannya saja. Hanud yang ditaburkan pada bagian ini hendaknya diperbanyak. Hendaknya pula kapas tersebut diletakkan di antara kedua pantatnya dengan lembut. Bagian ini ditaburi dengan hanud, tujuannya untuk menanggulangi bau yang mengganggu jika keluar dari duburnya. Ya, jika keluar angin yang berbau, maka bau itu akan tertanggulangi dengan hanud yang sudah diletakkan di kapas yang menutup bagian itu. Kapas yang telah ditaburi hanud dan diletakkan di antara kedua pantatnya diikat dengan secarik kain yang kedua ujungnya terbelah. Ya, kedua ujungnya terbelah dua untuk mengikat. Nah, secarik kain yang kedua ujungnya terbelah dua untuk mengikat. Bagian tengah kain itu dipasang di bawah selangkangan menutup kedua pantat dan kubul. Ini kemaluan depan. Kemudian masing-masing belahan dari kedua ujungnya dilingkarkan pada masing-masing pangkal paha dan dipertemukan untuk diikat. Hal ini seperti halnya mengenakan cawat atau celana plastik ikat pada bayi. Nah, begitu caranya. Nah, itu gambarannya. Inilah tata cara yang ketiga, yang keempat dan yang kelima, yaitu disunnahkan mengharumi dengan hanud bagian-bagian tersebut secara khusus. Nah, sebenarnya nas yang datang dalam masalah mengharumi jenazah dengan hanud bersifat mutlak. Ya, nas itu bersifat mutlak, yakni tidak ada pengkhususan bagian-bagian tubuh tertentu, pembatasan bagian-bagian tubuh tertentu. Nah, bersifat mutlak tanpa membatasinya dengan bagian-bagian tertentu dari tubuh. Itu maksudnya mutlak. Nah, namun para ulama madhab Hambali dan Syafi'i menyukai penggunaannya secara khusus pada bagian-bagian tersebut. Kenapa? Ya, karena ada alasan-alasan tertentu yang sudah kita dengar alasannya. Ya, bagian-bagian khusus yaitu wajah dan anggota-anggota sujud karena apa? Karena itu bagian-bagian tubuh yang mulia. Nah, kemudian bagian lipatan ketiak, apalagi tadi? Lipatan pangkal paha, lipatan di bawah lutut, karena itu adalah bagian yang berdaki dan berbau, biasanya begitu. Nah, kemudian apalagi bagian-bagian yang berlubang, ya, mata, mulut, hidung, telinga. Karena itu yang diserang oleh serangga. Nah, hewan begitu. Tadi ada tambahan bagian kepala dan apa? Jenggot, ya, tambahan dari Syafi'i dan Syafi'iyah. Nah, baik. Jadi ada alasan-alasannya. Nah, kemudian apa lagi? Yang tadi bagian apa? Permukaan dubur. Ya, untuk menanggulangi bau jika ada yang keluar. Nah, itu ada alasan-alasan sehingga bagian tertentu itu diberi hanud melalui kapas. Baik. Padahal sebenarnya nasnya bersifat mutlak. Nah, oleh karena itu, di sini kelanjutan penjelasannya. Bersama ini, fuqaha Hanabila termasuk Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin berpendapat bahwa
menaburi sekujur tubuh jenazah dari kepala sampai kaki dengan hanut adalah hal yang baik dilakukan. Jelas ini? Fuqaha Hanabila termasuk Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin termasuk dari fuqaha Hanabila, fuqaha mazhab Hambali. Mereka berpendapat bahwa menaburi sekujur tubuh jenazah dari kepala sampai kaki dan hanut adalah hal yang baik dilakukan. Nah, berarti ya caranya dahulukan dulu bagian-bagian yang khusus itu, ya kan? Karena memang ada alasan-alasan khusus sehingga didahulukan. Jika masih ada hanut yang tersisa, ya dihabiskan saja untuk menaburi seluruh tubuh jenazah. Nah, kenapa kita mendahulukan bagian-bagian itu daripada langsung ditaburkan di seluruh tubuhnya? Karena khawatir hanutnya misalkan persediaannya terbatas, justru bagian-bagian yang khusus yang memang punya sisi-sisi untuk didahulukan tadi, khawatir ada yang tidak, ada yang tidak, ada yang terlewatkan, tidak tertaburi. Nah, adapun al-Imam Asy-Syaukani rahimahullah, ia mengingkari pengkhususan hanut untuk anggota-anggota sujud tanpa anggota-anggota tubuh lainnya, yang berkata tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa anggota-anggota sujud lebih pantas litaburi hanut daripada anggota-anggota tubuh lainnya. Jadi seluruh anggota tubuh memiliki hukum yang sama dalam hal ini. Ini pendapat Asy-Syaukani membantah mazhab Hambali dan Syafi'i. Nah, wallahu alam, tidak masalah seperti yang dikatakan tadi, ya dahulukan dulu bagian-bagian itu. Kemudian jika memang masih ada sisa, maka bagian-bagian yang lainnya seluruh tubuhnya ditaburi hanut. Nah, kemudian tata cara yang keenam. Ini selesai ini sudah. Keenam ini pembahasan tentang jumlah kain kafan untuk wanita. Jadi sudah ditaburi hanut, jenazahnya sudah ditaburi hanut ini. Ya, berarti kan sudah siap dibungkus. Maka dibungkuslah seperti yang sudah kita pelajari ya sebelumnya, yaitu kita yang pertama dilipat bagian apa? Sisi kanan. Ya. Kemudian kiri. Kenapa? Apa alasan didahulukan ini? Supaya nanti ketika diletakkan di lahat di atas lambung kanan, kain itu tertindih. Nah, sehingga tidak jatuh, tidak mudah jatuh. Tentunya ketika dilipat, ya dirapikan ya. Dikencangkan ya, supaya tidak mudah terbongkar. Nah, ditarik, dikencangkan, dirapikan gitu ya. Nah, jadi bukan hanya kayak gini, ini kan cuma contoh. Nah, nanti prakteknya benar-benar dikencangkan. Nah, baik. Ini, sudah selesai. Kemudian bagian yang tersisa ingat pembahasan sebelumnya, bagian yang disisakan di bagian kepala lebih panjang daripada kaki. Nah, kemudian dilipat ke atas, yang tersisa di bagian kepala dilipat, kemudian yang di kaki jadi dilipat, kemudian diikat. Nah, jadi dua ikatan jika dianggap cukup. Andai misalkan itu anak kecil misalkan, ya, yang postur tubuhnya tidak terlalu panjang, mungkin dua cukup. Kalau agak panjang tubuhnya, mungkin butuh tambahan di tengah. Nah, jadi penjelasannya seperti kata Syekh Bin Baz yang telah kita pelajari, bahwa itu tujuannya apa? Tujuan mengikat kafan supaya tidak terbongkar, ya, tidak terbongkar kain kafannya ketika diusung ke perkuburan. Oleh karena itu, ya, nah di sini kita akan pelajari nanti, ya, bahwa ikatan kain kafan itu dilepas ketika sudah diletakkan dalam lahat. Nah, sekarang kita lanjut yang keenam. Jam berapa sekarang? Oh, masih. Nah, tata cara yang keenam ini, Al-Utsaimin rahimahullah menyebutkan tentang jumlah kain kafan untuk wanita, yaitu 5 lembar. Sunnahkan 5 lembar. Ya. Yang pertama,
disarungkan yaitu di bagian bawah ya. Yang kedua kerudung ya, kepala, mengerudungi kepalanya. Nah, yang ketiga jubah wanita, baju panjang. Yang keempat 2 lembar kain membungkusnya dari luar. Jadi berapa semuanya? 5. Artinya ini yang disunnahkan untuk jenazah wanita menurut Ibnu Utsaimin rahimahullah di sini. Kemudian beliau mengatakan tidak mengapa jika dikafani seperti tata cara mengafani laki-laki. Jika dikafani dengan 3 lembar kain seperti mengafani laki-laki tidak mengapa, tapi sunnahnya 5 lembar dengan rincian yang kita dengar. Ini yang beliau sebutkan di sini. Jumlah kain kafan mayat wanita. Ini pembahasannya, penjelasannya. Jadi menurut penulis, maksudnya penulis risalah yang kami syarah ini, Al-Utsaimin maksudnya, tidak mengapa mengafani jenazah wanita seperti mengafani laki-laki. Boleh. Tetapi disunnahkan mengafaninya dengan 5 lembar kain yang terdiri dari sarung, kerudung, jubah wanita, baju panjang, dan 2 lembar kain yang membungkusnya dari luar. Ya. Apa dalilnya? Hal ini berdasarkan hadis yang dikeluarkan oleh Ahmad, Abu Daud, dan Al-Baihaqi dari Laila binti Qaif As-Saqafiyah. Ya, salah satu wanita yang ikut memandikan jenazah putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada mereka untuk mengafaninya, yakni mengafani jenazah siapa? Zainab, putri tertua Nabi sallallahu alaihi wasallam. Zainab radhiyallahu anha. Dengan 5 lembar kain tersebut. Itu isi hadisnya. Ya. Ini yang dijadikan dalil, ini mazhab jumhur mayoritas ulama. Namun hadis tersebut dhaif. Ini permasalahannya. Ya, hadis tersebut dhaif, lemah sebagaimana ditegaskan oleh Az-Zailai dan Al-Albani. Ya, Az-Zailai dalam kitab Nasbur Rayah. Nah, ada di catatan kaki itu. Baik, Al-Albani na'am dalam Ahkamul Janaiz. Catatan kaki nomor 17. Nah. Jadi pada sanadnya penjelasannya kenapa dhaif? Karena pada sanad hadis itu ada rawi yang bernama Nuh bin Hakim Ats-Tsaqafi. Nuh bin Hakim Ats-Tsaqafi yang majhul. Ya, statusnya majhul. Apa itu majhul? Majhul artinya tidak dikenal, yang meriwayatkan darinya hanya 1 orang. Rawi jika tidak dikenal dan yang meriwayatkan darinya hanya 1 orang, ya, statusnya majhul. Dan itu tidak bisa diterima riwayatnya. Dan kelemahan lainnya. Baik. Jadi kelemahannya bukan hanya ini, ada kelemahan lain. Oleh karena itu Syekh Al-Albani memilih pendapat bahwa disunnahkan mengafani jenazah wanita seperti tata cara mengafani jenazah laki-laki. Karena hadis tersebut dhaif. Ya, pendapat inilah yang benar. Pendapatnya siapa yang benar? Pendapat yang dipilih oleh Al-Albani bahwa sunnah mengafani jenazah wanita, ya, jumlah kain kafannya sama dengan laki-laki. Naam. Kemudian ana nukil dari Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah dari kitab beliau Asy-Syarhul Mumti, karena beliau punya penjelasan yang bagus di sana tentang ini. Ya. Dalam kitab Asy-Syarhul Mumti, Syekh Ibnu Utsaimin sendiri mengatakan, nah, dalam hal ini, kata Syekh Ibnu Utsaimin, dalam hal ini telah diriwayatkan hadis marfu'. Hadis marfu' yaitu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Marfu' istilahnya disandarkan kepada Nabi, sabda Rasul. Tetapi pada sanadnya terdapat kelemahan karena ada periwayat majhul. Berarti Ibnu Utsaimin tahu ya? Ya. Beliau tahu bahwa hadis itu
dhaif. Nah, pada sanadnya terdapat kelemahan karena ada riwayat majhul. Ada periwayat majhul kata beliau. Oleh karena itu, sebagian ulama berpendapat bahwa jenazah wanita dikafani dengan tata cara yang sama seperti mengafani jenazah laki-laki, yaitu dikafani dengan 3 lembar kain yang disusun berlapis satu di atas yang lain. Jika hadis tersebut memang dhaif, pendapat inilah yang benar. Nah, artinya ya, Ibnu Utsaimin rahimahullah ya menyetujui pendapat yang dipilih oleh Al-Albani jika memang hadis itu dhaif. Nah, dan memang benar dhaif. Nah, kenapa pendapat itu yang benar jika hadis tersebut dhaif? Bagaimana sisi pendalilannya? Di sini Ibnu Utsaimin rahimahullah menjelaskan. Jadi jika hadis tersebut memang dhaif, pendapat inilah yang benar. Kata beliau, sebab pada asalnya laki-laki dan wanita sama kedudukannya dalam hukum-hukum syariat. Itu kaidahnya. Pada asalnya sama. Ya, kedudukan laki-laki dan wanita sama dalam hukum-hukum syariat, kecuali yang ditunjukkan oleh dalil bahwa hukumnya berbeda antara keduanya. Jika ada dalil yang menunjukkan bahwa hukum tersebut khusus untuk laki-laki, yaitu dikafani dengan 3 lembar itu, jika ada dalil yang menunjukkan bahwa itu khusus untuk laki-laki, ya, hukum itu pun dikhususkan untuknya. Jika tidak ada, pada asalnya laki-laki dan wanita memiliki hukum yang sama. Ada dalil? Tidak ada. Ada hadis? Ada. Ada hadis yang membedakan hadis tadi, tapi hadisnya dhaif, berarti tidak bisa jadi dalil. Jika begitu, berarti sama. Nah, berdasarkan penjelasan Ibnu Rahimahullah ini, kita menyimpulkan berarti berdasarkan kaidah itu berarti sama karena hadisnya dhaif. Nah, ya, imam ahli hadis di zaman ini sudah menetapkan dhaifnya, ya, dan menjelaskan sebab kedhaifannya. Sebelumnya Zailai juga sudah menghukumnya dhaif. Dan faktor kelemahannya juga sudah disinggung oleh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Ada periwayat yang majhul dan ternyata ada kelemahan yang lain selain itu. Nah, jadi kesimpulannya, ya, sunnah mengafani jenazah wanita, ya, sama dengan laki-laki. Nah, juga menggunakan 3 lembar kain. Baik. Sebagai peringatan, Al-Albani berkata dalam Ahkamul Janaiz, tidak boleh ekstrim berlebihan dalam kain kafan, dan tidak boleh lebih dari 3 lembar kain kafan. Sebab hal itu bertentangan dengan kain kafan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan termasuk membuang-buang harta dengan sia-sia yang terlarang dalam agama ini. Jadi bahasanya Al-Albani di sini yang kami nukil adalah Ahkamul Janaiz, bahasanya apa? Tidak boleh. Nah, tidak boleh. Tidak boleh itu semakna dengan apa? Semakna dengan haram. Kalau dikatakan tidak boleh itu berarti haram. Ya. Jadi bahasa itu harus difahami. Tidak boleh ekstrim berlebihan dalam kain kafan. Tidak boleh lebih dari 3 lembar kain kafan. Berarti haram. Kenapa? Sebab hal itu bertentangan dengan kain kafan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan termasuk membuang-buang harta dengan sia-sia yang terlarang dalam agama ini. Lebih-lebih lagi yang hidup lebih butuh dengannya daripada yang mati. Ya, masih ingat ucapannya siapa? Ucapannya Abu Bakar As-Siddiq. Nah, akan datang nanti ucapan Abu Bakar As-Siddiq itu terkait dengan pakaian yang baru, ya. Nah, nanti akan dinukil di bawah. Baik. Dan Abu Bakar As-Siddiq mengatakan bahwa itu hanya untuk sementara waktu, nanti akan rusak dimakan tanah. Nah, ya. Jadi tidak boleh berlebihan. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Al-Albani rahimahullah kemudian menyebutkan hadis ini sebagai dalil kenapa beliau mengharamkan. Innallaha kariha lakum thalathan.
Sesungguhnya Allah membenci 3 perkara bagi kalian. Qila wa qala. Ya. Katanya begini dan begitu. Ya, yakni nukilan-nukilan yang tidak berdasar gitu. Nah. Wa idha'atul mal, membuang-buang harta dengan sia-sia. Wa kathratus su'al, dan banyak meminta atau bertanya tanpa kebutuhan. Yang terkait pembahasan adalah idha'at al-mal, membuang-buang harta dengan sia-sia. Hadits ini muttafaq alaih dari Al-Mughirah bin Syu'bah. Perhatikan kata kariha, ya. Kata kariha, yakni kariha artinya apa? Membenci, makruh, dibenci. Ya. Perlu diketahui bahwa kata kariha, makruh, ya, dibenci, dalam bahasa Al-Quran dan hadis dan bahasa salaf itu, ya, maknanya adalah haram. Ya, maknanya adalah haram kecuali jika ada dalil yang menunjukkan itu bermakna makruh pada istilah fuqaha. Jadi istilah makruh bahwa jika ditinggalkan berpahala, jika dikerjakan tidak berdosa, itu istilahnya, ya, ahli fikih yang datang belakangan membuat istilah usul fikih seperti itu untuk membedakan dengan haram. Jadi pengkhususan makruh itu untuk membedakan dengan haram, ada muncul istilah itu. Tapi sebenarnya bahasa makruh penggunaannya pada Al-Quran, hadis dan bahasa salaf itu menunjukkan apa? Haram. Ini kaidah ini dijelaskan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Oleh karena itu, jangan, ya, ada di antara kita misalkan melihat ayat atau hadis ini misalnya, innallaha kariha lakum thalatha, sungguh Allah membenci bagi kalian. Jangan kemudian berarti makruh. Makruh jika ditinggalkan berpahala, jika dikerjakan tidak berdosa. Jangan. Nah, justru kita bawa kepada, ya, asal maknanya itu haram, kecuali jika ada dalil lain yang menunjukkan bahwa itu hanya makruh yang diistilahkan oleh fuqaha. Nah ini Al-Albani rahimahullah, ya, berdalil dengan ini sehingga beliau mengatakan tidak boleh, ini haram. Nah, kada ada unsur apa tadi? Ada unsur membuang-buang harta dengan sia-sia yang dibenci oleh Allah Ta'ala, yang itu maknanya haram. Kata Al-Albani selanjutnya, hadis ini memiliki syahid penguat dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang dikeluarkan oleh Imam Muslim rahimahullah. Dalam hal ini saya kagum, kata Al-Albani, saya kagum dengan perkataan Abu At-Tayyib dalam Ar-Rawdah An-Nadiyah, ya, yang mengatakan berlebihan. Jadi ini Al-Albani menukil ucapan Abu At-Tayyib dalam Ar-Rawdah An-Nadiyah, yaitu berlebihan dalam kain kafan dan memperbanyak jumlahnya bukan amalan yang terpuji. Sebab seandainya tidak ada syariat untuk mengafani jenazah, sesungguhnya hal itu termasuk membuang-buang harta dengan sia-sia, lantaran jenazah itu sendiri tidak mengambil manfaat darinya dan tidak ada manfaat darinya yang dirasakan oleh orang yang hidup, Semoga rahmat Allah Subhanahu wa taala tercurah bagi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an ketika ia menentukan salah satu pakaiannya untuk kain kafannya, ya. Dan dikatakan kepadanya bahwa pakaian tersebut telah usang. Siapa yang mengatakan Abu Bakar As-Siddiq? Putrinya Aisyah radhiyallahu anha. Ya. Ia menjawab, Abu Bakar As-Siddiq menjawab, ya, sesungguhnya yang hidup lebih berhak untuk mengenakan pakaian baru. Naam, al-hayyu ahaqqu bil jadid, innama huwa lil muhla. Abu Bakar As-Siddiq pada kelanjutan ucapannya menjelaskan bahwa kafan itu hanya untuk sementara waktu. Nah, juga nanti akan hancur dimakan tanah. Jadi demikian. Nah, ini yang dijelaskan Al-Albani, yang kami nukil dari Ahkamul Janaiz, ya, jelas kekuatan dalilnya. Maka kami katakan di sini ini lebih kuat daripada pendapat Ibnu Qudamah rahimahullah dalam Al-Mughni yang hanya memakruhkannya karena termasuk membuang-buang harta dengan sia-sia. Coba lihat, Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni mengatakan itu hanya dimakruhkan, ya, berlebihan dalam kain kafan, dalam hal jumlahnya, ya, dalam hal
kebagusannya itu hanya makruh. Kenapa makruh? Kata Ibnu Qudamah, karena itu termasuk membuang-buang harta dengan sia-sia. Nah, sudah dijelaskan tadi ya, kaidah yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah dengan dalil-dalil yang jelas dari ya Al-Qur'an ya, yang menunjukkan bahwa kata kariha makruh itu menunjukkan apa? Haram. Jadi hadis ini jangan dimaknai makruh pada istilah usul fikih, tapi apa? Kariha makruh artinya apa? Haram. Oleh karena itu apa yang dikatakan Al-Albani lebih kuat berdasarkan kaidah itu. Ya, Anda melihat ya, kenapa kita lebih memilih apa yang dikatakan Al-Albani daripada Ibnu Qudamah. Al-Albani mengatakan haram, Ibnu Qudamah hanya mengatakan makruh. Padahal dalilnya sama. Dalilnya apa? Innallaha kariha lakum thalathan. Sesungguhnya Allah membenci bagi kalian 3 perkara, salah satunya adalah idaatul mal, membuang harta dengan sia-sia. Al-Albani menganggap ya kariha di situ membenci maknanya haram, Ibnu Qudamah menganggap maknanya makruh pada istilah usul fiqh. Dan yang benar di antara keduanya siapa? Al-Albani, seperti sudah dijelaskan. Nah, berdasarkan kaidah yang dijelaskan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, rahimal jami'. Nah, tersisa tata cara yang ketujuh. Ya, kita istirahat dulu. Nah, barakallahu fiikum.